Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Arif Tanjung, NPM 20110028. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang deadlock. Nah, di sini ada 7 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pengertian deadlock, yang kedua penyebab terjadinya deadlock, yang ketiga mengatasi deadlock, yang keempat menghindari deadlock, yang kelima status aman dan tidak aman, yang keenam algoritma banker, dan yang ketujuh mendeteksi dan memulihkan deadlock. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama ialah pengertian deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Deadlock dianalogikan sebagai dua antrian mobil yang akan menyeberangi jembatan. Dalam kasus di atas, antrian di sebelah kiri menunggu antrian akan untuk mengosongkan jembatan atau resource. Begitu juga dengan antrian kanan, akhirnya tidak terjadi kemajuan dalam kerja dua antrian tersebut. Yang kedua, penyebab terjadinya deadlock. Ada 4 kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock. Keempat kondisi tersebut tidak dapat berdiri sendiri namun saling mendukung. Nah, yang pertama itu ada mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Yang kedua itu hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya, menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Yang selanjutnya itu ada no preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang menangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Dan yang keempat itu circular wait. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Nah, untuk materi ketiga itu mengatasi deadlock. Ada beberapa cara untuk menanggulangi terjadinya deadlock. Di antaranya adalah yang pertama mengabaikan masalah deadlock, yang kedua mendeteksi dan memperbaiki, yang ketiga penghindaran yang terus-menerus dan pengalokasian yang baik dengan menggunakan protokol untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan deadlock, yaitu dengan deadlock avoidance system untuk mendata informasi tambahan tentang proses mana yang akan meminta dan menggunakan sumber daya. Yang keempat, pencegahan yang secara teratur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock dengan deadlock prevention system untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Ini strategi mengatasi deadlock. Itu ada prevention. Prevention ialah memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku. Yang kedua, avoidance. Sistem menolak request terhadap resource yang berpotensi deadlock. Algoritma banker. Yang ketiga, detection and recovery. Membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya kemudian melakukan recovery. Algoritma ostrich. Avoidance itu resource manager menolak proses yang meminta resource yang berpotensi deadlock. Jika ada permintaan resource yang maksimum digunakan, maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan resource yang sudah dimilikinya. Perlu adanya informasi tambahan. Mengabaikan masalah deadlock. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan suatu proses meminta dan berapa lama akan digunakan.
Dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya, apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Mendeteksi dan memperbaiki. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Akhirnya sistem akan berhenti dan harus di-restart. Selanjutnya, hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah pertama, permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Yang kedua, sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular wait secara periodik. Yang ketiga, pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Yang keempat, memeriksa dengan algoritma tertentu. Yang keempat, menghindari deadlock. Pada sistem, kebanyakan permintaan terhadap sumber daya dilakukan sebanyak sekali saja. Sistem sudah harus dapat mengenali bahwa sumber daya itu aman atau tidak terkena deadlock. Setelah itu baru dialokasikan. Ada dua cara, yaitu yang pertama, jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawanya pada kondisi deadlock, sehingga tidak mungkin terjadi deadlock karena pada saat akan menuju deadlock, proses sudah dicegah. Yang kedua, jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk memberi sumber daya lagi jika penambahan ini akan membawa kita pada suatu keadaan deadlock. Jadi diadakan 2 kali penjagaan, yaitu saat pengalokasian awal dijaga agar tidak deadlock dan ditambah dengan penjagaan kedua saat suatu proses meminta sumber daya dijaga agar jangan sampai terjadi deadlock. Pada sistem deadlock avoidance atau penghindaran dilakukan dengan cara memastikan bahwa program memiliki maksimum permintaan. Dengan kata lain, cara sistem ini memastikan terlebih dahulu bahwa sistem akan selalu dalam kondisi aman, baik mengadakan permintaan awal ataupun saat meminta permintaan sumber daya tambahan. Sistem harus selalu berada dalam kondisi aman. Yang kelima, status aman dan tidak aman. Kondisi aman atau yang sering disebut safe states. Suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Yang kedua, kondisi tak aman, unsafe states. Suatu state dinyatakan sebagai state tak selamat atau unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. Yang keenam itu ada algoritma Banker. Algoritma penjadwalan ini diungkapkan oleh Dijkstra tahun 1965, lebih dikenal dengan nama algoritma Banker. Model ini menggunakan suatu kotak kecil sebagai percontohan dengan suatu bank sebagai sistem operasi, pinjaman sebagai sumber daya, dan peminjam sebagai proses yang membutuhkan sumber daya. Deadlock akan terjadi apabila terdapat seorang peminjam yang belum mengembalikan uangnya dan ingin meminjam kembali. Padahal uang yang belum dikembalikan tadi dibutuhkan oleh peminjam lain yang juga belum mengembalikan uang pinjamannya. Beberapa kelemahan algoritma Banker Tannenbaum tahun 1992, Stalling 1995, dan Deitel 1990 adalah sebagai berikut. 1. Sulit untuk mengetahui seluruh sumber daya yang dibutuhkan proses pada awal eksekusi. Yang kedua, jumlah proses yang tidak tetap dan berubah-ubah. Yang ketiga, sumber daya yang tadinya tersedia dapat saja menjadi tidak tersedia kembali. Yang keempat, proses-proses yang dieksekusi haruslah tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkronisasi antar proses.
Dan yang terakhir, algoritma ini menghendaki memberikan semua permintaan selama waktu yang berhingga. Yang terakhir itu yang ketujuh, mendeteksi dan memulihkan deadlock. Metode ini menggunakan pendekatan dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock sedang terjadi serta proses-proses dan sumber daya yang terlibat dalam deadlock tersebut. Setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock dapat segera dilakukan. Langkah pemulihan tersebut adalah dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan oleh proses-proses yang membutuhkannya. Terminasi proses. Metode ini akan menghapus proses-proses yang terlibat pada kondisi deadlock dengan mengacu pada beberapa syarat. Beberapa syarat yang termasuk dalam metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghapus semua proses yang terlibat dalam kondisi deadlock atau solusi ini terlalu mahal. Menghapus satu persatu proses yang terlibat sampai kondisi deadlock dapat diatasi. Ini memakan banyak waktu. Menghapus proses berdasarkan prioritas, waktu eksekusi, waktu untuk selesai, dan kedalaman dari rollback. Resource preemption. Metode ini lebih menekankan kepada bagaimana menghambat suatu proses dan sumber daya agar tidak terjebak pada unsafe condition. Beberapa langkahnya yaitu yang pertama, pilihlah salah satu proses dan sumber daya yang akan di-preempt. Rollback ke safe state yang sebelumnya telah terjadi. Yang ketiga, mencegah suatu proses agar tidak terjebak pada starvation karena metode ini. Nah, kesimpulan dari presentasi saya hari ini tentang deadlock ialah deadlock itu situasi di mana satu atau lebih proses tidak akan pernah selesai tanpa adanya recovery. 4 kondisi penting untuk deadlock itu yang pertama, mutual exclusion, hold and wait, circular wait, and no preemption. Dan yang terakhir, deadlock bisa diatasi oleh berbagai strategi. Yang pertama prevention, yang kedua avoidance, yang ketiga detection and recovery. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi, dan jika ada kekurangan juga mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.